penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Rismon Sianipar mengikuti jejak Dr. Tifa, Abraham Samad, dan Roy Suryo diperiksa penyidik Subdit Kamdek PMJ. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir di Polda Metro Jaya. 12 orang yang dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya dalam dugaan fitnah ijazah palsu terus diperiksa penyidik Subdit Keamanan Negara PMJ. Pada Kamis kemarin, terlapor atas nama Dr. Tifa Uziah, Tia Suma memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Meski memberikan keterangan, Dr. Tifa menolak saat diminta untuk menandatangani sumpah oleh penyidik. Langkah Dr. Tifa ini menyusul kehadiran Abraham Samad dan Roy Suryo yang beberapa hari sebelumnya memenuhi panggilan penyidik. Sementara itu penyidik juga memanggil Rismon Sianipar dan Nurdian Noviansyah Susilo yang akan diperiksa sebagai saksi pada Jumat siang tadi. Lalu akankah ada kejutan dari pemeriksaan Rismon? Dan sejauh apa para terlapor ini akan berubah status menjadi tersangka? Lantas, adakah kejutan dari pemeriksaan Rismon Sianipar sebagai saksi di Polda Metro Jaya hari ini? Kita akan bahas pemirsa malam hari ini bersama dengan narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir Bang Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu, selaku pelapor juga. Selamat malam, ya. Sehat? Sehat, Mbak. Sebelah Bang Ade ini juga sudah hadir, ada Bang Herman Kadir, kuasa hukum Roy Suryo CS. Selamat malam Bang Herman. Selamat malam. Sehat Bang Herman? Sehat, alhamdulillah. Oke, kita tanyakan dulu ke Bang Herman. Ini kan Bang Rismon Sianipar, Nurdin hari ini juga sudah selesai diperiksa di Polda Metro Jaya. Kita ingin tahu hasilnya seperti apa. Begitupun juga dengan kemarin, Dr. Tifa juga sudah diperiksa di Polda. Jadi begini, tadi jam 5 sore itu sebenarnya udah selesai. Tapi karena nunggu print mungkin habis maghrib kali ya. Habis maghrib baru selesai semua pemeriksaan Rismon Sianipar itu. Nah, dari pemeriksaan itu, baik Roy Suryo, Dr. Tifa maupun Rismon ini, memang mereka menuntut harus dihadirkan objeknya itu, artinya ijazah aslinya itu. Oke. Nah, di dalam pemeriksaan itu ketika ditanya, ijazah ini tidak ada lagi di Lab Krim Mabes Polri, informasinya gitu. Maka Pak Rismon CS ini kalau tidak berkenan dengan tidak adanya ijazah, mereka nggak mau jawab BAP itu. Mereka minta dulu, karena objek yang dipersoalkanku adalah ijazahnya itu. Nah, ketika ditanya itu, Polda Metro Jaya tidak bisa menjawab adanya kehadiran ijazah itu tidak ada. Nah, itu kalau pertanyaan di luar kasus itu mereka jawab. Tapi kalau sudah berkenaan dengan kasus ijazah, mereka tidak akan mau jawab. Jadi selama hari ini diperiksa tidak memberikan jawaban berkaitan dengan ijazah? Tidak. Tidak mau menjawab jawaban masalah ijazah. Termasuk juga siapa itu juga. Fadilah. Nah, itu nggak mau juga. Kalau Dr. Tifa bagaimana? Iya juga, apalagi dia lebih keras lagi, lebih minta hadirkan dulu. Kalau itu tidak ada, saya nggak mau. Itu prinsip dia. Memang dari awal pemanggilan pertama itu udah Dr. Tifa itu ngotot. Memangnya kalau sudah ada ijazahnya mau apa? Kan ini kan lagi dalam pemeriksaan sebagai saksi gitu. Tapi kalau sudah ada ijazahnya, apa yang akan disampaikan? Ya itu, akan ada pertanyaan kan. Saudara kan biasa kalau polisi itu kan kalau di dalam BAP itu kan sebelum dia mempertanyakan kepada saksi, itu kebiasaan di kepolisian penyidik itu objeknya dulu yang dipersoalkan, diperlihatkan. Itu kebiasaan di kepolisian seperti itu. Ini objeknya loh. Kamu menyatakan ini palsu, ini, gitu kan? Nah, itu yang nggak bisa dihadirkan sama penyidik. Jadi sepanjang itu nggak ada ya
teman-teman ini agak keberatan kalau dia BAP yang ada kaitannya dengan masalah ijazah itu gitu. Kalau soal Dokter Tifa yang sempat menolak untuk kemudian menyampaikan sumpah gitu, itu bagaimana, Bang Herman? Ya itu kan statementnya beliau ya, artinya dia sendiri yang menyatakan seperti itu. Gitu. Tapi ada dijelaskan nggak sih kok sampai menolak sumpah? Karena gini, bahayanya apa? Karena BAP yang disumpah itu artinya nantinya di pemeriksaan di pengadilan, orang itu tinggal dibacakan aja BAP-nya, nggak tanpa kehadirannya juga bisa gitu loh. Itu yang ditakutin teman-teman. Dan itu secara hukum itu agak melemahkan gitu loh. Kenapa? Hukum itu kan apa yang ada di pengadilan. Oke, apa yang diperiksa pengadilan. Baik. Nah, kalau sepanjang itu tahu-tahu udah disumpah, ini disumpah, semua disumpah, artinya pemeriksaan pengadilan itu tidak berjalan lagi. Oke, baik. Artinya di pernyataan di pihak kepolisian itu sudah final gitu loh. Itu yang nggak mau kita. Oke, Kalau baik. mau ya nggak usah disumpah, BAP saja. Nanti ditegaskan lagi di proses pemeriksaan di pengadilan gitu loh. Saya mau dengar suaranya Bang Ade kalau begitu. Bang Ade selaku pelapor begitu melihat para Saksi saksi pelapor. nih, saksi Saya pelapor saksi, ya. ya, Oke. ya. Melihat sejumlah saksi yang diperiksa minggu ini, beberapa diantaranya ini tidak kemudian mau ditanya lebih dalam mengenai ijazah. Bagaimana kemudian respon saksi pelapor? Jadi begini, Mbak ya. Kalau saya secara pribadi waktu diperiksa saya menandatangani BA sumpah namanya. Berita acara sumpah ini digunakan nanti itu pada saat di pengadilan, betul. Terus kemudian kalau misalkan ada seseorang yang diperiksa sebagai saksi dan memang dia adalah telapor, kemudian tidak menggunakan haknya pada saat itu, pada saat dia diperiksa sebagai saksi, maka itu akan merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Kalau kita berbicara konstruksi BAP. Kenapa? Karena mereka mengkonstruksikan BAP itu kan disitulah kita bisa melihat dan menjelaskan secara detail apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Tapi kan mau diperiksa kalau barangnya ada begitu, kalau pihaknya Bang Herman. Ini kan berbicara tidak hanya sebagai konteks ijazah palsu kan. Ini terkait narasi, ya. Kalaupun misalkan objeknya itu nanti dibuktikan bahwa asli atau tidak, itu kan nanti di pengadilan, ya kan. Nah, sementara alat bukti saat ini, yaitu kita harus pahami dulu deh. Saya bagi dulu konstruksinya. 310, 311, 32A, kemudian 160, kemudian 28 ayat 2. Ya, 27A, terus kemudian dan lain-lain. Itu terkait pelaporan Pak Jokowi dan kami di Advokat Public Defender atau Pradibes 1. Nah, ini kan yang dijadikan alat bukti adalah video, link, ya kan? Kemudian beberapa link-link yang memang dari pemilik akun yang ada. Jadi bukan konteksnya pada objek perkara ijazahnya itu. Objek perkara yang dilaporkan saat ini adalah link serta alat buktinya ya. Dan barang buktinya itu adalah video. Gitu loh. Ya. Nah, kalau itu tidak dijawab, nah kalaupun misalkan katakanlah harus ada ijazah. Nah, ijazah kan sudah disita. Itu kan hanya untuk membandingkan narasi yang dimana narasi ini dianggap dugaan tindak pidana dengan ijazah ini, itu nanti dibuktikan bahwa di pengadilan saksi-saksi baik itu dari UGM, baik itu dari kepolisian, ya Puslap, itu kan sudah ada semua hasil-hasilnya dan hasil BA, berita acara pemeriksaan mereka. Nah, ada yang menarik. Baru-baru ini UGM sudah menjawab. Ya, saya tadi lihat bahwa UGM sudah menjawab kegalauan hampir publik ya selama ini, baik itu dari kelompok
Roy Suryo CS dan kelompok kami sebagai pelapor. Nah, bahwa kami senang, Mbak, ya, karena UGM sudah betul-betul menyatakan berbicara sebagai lembaga pendidikan. Jadi tidak berbicara sebagai oknum UGM atau saya adalah rektor, saya ngomong atas nama pribadi, tidak. Tapi rektor dalam kapasitas berbicara sebagai lembaga pendidikan. Ya, berbeda dengan Bang Roy. Bang Roy ini kan mantan mahasiswa. Ya kan? Dia tidak terikat di lembaga pendidikan yang bernama UGM. Ya kan? Kemudian kemarin ada yang lebih menarik lagi, lucu lagi. Dia launching buku. Nah, terus tidak didukung dengan UGM, ya kan? Baik. Nah, itu kan artinya kalau saya, Mbak, saya malu sebagai alumni UGM yang memang malu-maluin gitu loh. Ya, kan kasihan gitu loh. Artinya ini akan menjadi lebih jelas, sudah disampaikan oleh UGM secara resmi. Oke, kita sudah tangkap poinnya. Saya mau ke Bang Herman kalau begitu. Bang Herman, ini yang jadi keberatan dari Dr. Tifa. Dr. Tifa ini menolak karena memang adanya laporan dan juga delik yang kemudian digabungkan. Ada 4 laporan dan juga 2 delik. Ini bagaimana? Jadi gini, saya sudah dapat informasi dari Polda. Ternyata yang dipakai itu sekarang hasil laporan Jokowi. Yang laporan Jokowi di Polda Metro Jaya, yang lain itu tidak masuk lokus delikti. Lokus deliktinya beda. Nah, kembali kita kepada masalah sumpah tadi, artinya BAP itu. Jadi kenapa kita menolak BAP itu dengan disumpah? Artinya karena kebenaran material itu ada di ruang sidang. Di ruang sidang pengadilan gitu. Artinya gitu. Nah itu. Nah ini kita inginkan seperti itu. Makanya Dr. Tifa nggak mau disumpah. Teman-teman yang lain juga bakalan mau disumpah. Untuk di BAP disumpah gitu. Itu kan trik-triknya pihak penyidik aja. Langkah penyidik itu nggak ada kewajiban. Sumpah itu nggak ada kewajiban. Kewajiban itu adalah orang itu diperiksa di pengadilan, di ruang sidang. Gitu. Jadi itu. Nah, baik. Menarik juga kalau kita lihat pernyataan yang disampaikan oleh 2 hari lalu ketika di Polda Metro Jaya. Ini kuasa hukum Pak Hozinuddin ini juga sempat menyebutkan bahwa SPDP dari pelapor itu sebelumnya nggak ada atas nama Pradi. Itu seperti apa sih sebetulnya penjelasan yang dimaksud? Ya itu tadi saya bilang, itu setelah digelar perkara di Polda Metro Jaya itu diambil ranah untuk hukumnya. Ternyata yang bisa memasuk unsur delik itu laporan Jokowi, gitu loh. Artinya kenapa? Di situ memang Jokowi melapornya di Polda Metro Jaya sesuai dengan lokus delikti seluruh wilayah. Itu kan ada yang di Depok, ada ini, nah, itu nggak di luar lokus deliktinya, gitu loh, wilayah hukumnya. Karena objeknya itu memang di Polda. Kalau Polda memang pas, gitu loh. Jokowi sudah pas. Jadi walaupun kejadiannya di Jakarta Selatan, di utara gitu. Bisa. Tapi kalau dia mau main di Polres, itu tidak masuk lokus delikti. Itu udah hasil kajian Polda Metro kayak gitu. Jadi mengerucut gitu loh. Ditahan dulu ya, nanti Bang Ade bisa menanggapi soal itu. Termasuk juga apakah pihak saksi pelapor, Bang Ade, ini juga optimis bahwa penyidikan akan dapat kemudian mengeluarkan nama status tersangka baru setelah memeriksa saksi minggu ini dan juga rencananya ahli pada minggu depan. Ditahan nanti, kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.